Hitam dan putih, cepat dan ganas, zebra lebih dari sekedar kuda belang, mereka telah menjelajahi Afrika selama jutaan tahun, menghindari predator, bermigrasi melintasi dataran luas, dan membuat para ilmuwan takjub dengan rahasia tersembunyi mereka, zebra liar dan bahaya yang mengintai di sekitar mereka. Tahukah kalian, bahwa zebra, kuda, dan keledai, semuanya berevolusi dari nenek moyang yang sama, yang disebut Equidae, sekitar 4 hingga 4,5 juta tahun yang lalu, mereka berasal dari Amerika Utara, dan kemudian menyebar ke Asia dan Afrika, namun disinilah letak kejutannya, kuda dijinakkan, zebra tidak pernah, para ilmuwan masih bingung, mengapa zebra begitu liar hatinya. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang garis-garis hitam dan putih yang unik pada tubuh mereka? Mereka membantu zebra mengenali satu sama lain, karena setiap pola seunik sidik jari manusia. Zebra hidup di berbagai habitat di Afrika, mulai dari padang rumput hingga semi gurun yang kering. Mereka sering berbagi tanah dengan gajah, jerapah, binatang buas, dan banyak lagi. Namun jangan biarkan lingkungan mereka yang damai membodohi Anda. Hidup di alam liar adalah permainan bertahan hidup sehari-hari. Zebra adalah hewan sosial, mereka hidup dalam kawanan erat yang dipimpin oleh seekor zebra jantan yang dominan, dan sekelompok zebra betina. Mereka bersatu bukan hanya demi persahabatan tetapi demi keamanan. Salah satu tontonan alam terhebat adalah migrasi besar, di mana ribuan zebra bergabung dengan ratusan ribu binatang liar, menempuh perjalanan hingga 800 km melintasi daratan luas. Mereka bergerak bersama-sama untuk mencari rumput dan air segar, menciptakan sungai kehidupan yang menakjubkan dan bergemuruh. Zebra jantan sering bertarung dengan ganas untuk melindungi kelompoknya, atau mendapatkan hak kawin. Kehamilan zebra berlangsung sekitar 12 hingga 13 bulan, selama waktu ini, si jantan tetap dekat melindungi si betina, dan anak-anaknya yang belum lahir dari predator, dan pejantan saingan. Seekor induk zebra melahirkan seekor anak zebra yang dapat berdiri dan berjalan, hanya dalam waktu 20 menit setelah dilahirkan. Bayi yang baru lahir dengan cepat belajar mengikuti kawanan, mengenali induknya melalui bau dan suara, dan tetap waspada terhadap bahaya di alam liar. Seekor zebra dapat hidup 20 hingga 30 tahun, jika cukup beruntung untuk lolos dari predator. Zebra harus minum air setiap hari, dan selama musim kemarau, mereka mungkin menempuh jarak lebih dari 20 km dalam satu hari, hanya untuk menemukan air. Zebra merupakan hewan pemakan rumput, mereka kebanyakan memakan rumput dan membantu membentuk ekosistem Afrika dengan bergerak dan merumput. Mereka menciptakan pertumbuhan segar yang mendukung banyak hewan lainnya, dan karena mereka memakan rumput dengan kualitas rendah, mereka memberi ruang bagi pemakan pilih-pilih seperti wildebeest. Pernahkah Anda melihat zebra berguling di tanah? Ini bukan sekedar bermain, mereka berguling untuk mendinginkan diri, menutupi tubuh mereka dengan debu sebagai tabir surya, dan menghilangkan parasit. Zebra punya suara, panggilan mereka terdengar seperti campuran gonggongan dan ringkikan, dan panggilan setiap zebra itu unik. Di alam liar Afrika bahaya dapat menyerang zebra kapan saja. Di darat mereka menghadapi predator terampil, terutama singa yang berburu secara berkelompok, mengintai dengan diam-diam sebelum melancarkan penyergapan yang dahsyat. Seekor singa dapat berlari hingga 80 km per jam dalam waktu singkat, lebih cepat dari kebanyakan zebra, tetapi zebra memiliki satu keuntungan besar, daya tahan dan persatuan. Hyena tidak kalah berbahayanya, kerjasama tim mereka tiada henti, satu klan dapat menghabiskan hingga 30 pon daging dalam hitungan menit,
mencabik-cabik seekor zebra dengan efisiensi yang mengerikan, dan bahkan seekor zebra pingsan karena kelelahan atau cedera. Burung bangkai melayang di atasnya, menunggu untuk turun mengubah setiap kesalahan menjadi pesta. Di sungai predator lain mengintai, buaya, reptil purba ini berbaring diam sempurna, menyatu dengan air keruh. Dalam satu penyeberangan, puluhan zebra bisa menjadi mangsa buaya yang menunggu. Ini adalah perlombaan beresiko tinggi, dan hanya yang terkuat yang akan bertahan. Saat zebra menyeberang saat migrasi, buaya melancarkan serangan secepat kilat, mengatupkan rahang besarnya dengan kekuatan lebih dari 3.000 pon per inci persegi, cukup untuk menghancurkan tulang. Zebra telah lama diburu tidak hanya oleh predator, tetapi juga oleh manusia di masa lalu. Ribuan zebra dibunuh tiap tahunnya, demi kulit mereka. Bahkan saat ini perburuan liar masih mengancam beberapa populasi zebra. Untungnya upaya konservasi menghasilkan perbedaan cagar alam, dan tempat perlindungan satwa liar kini melindungi hewan-hewan ini, dan tim penyelamat telah menyelamatkan ratusan zebra yang terluka, merawat mereka hingga hidup kembali. Tapi di luar bertahan hidup, zebra adalah ikon identitas Afrika, terlihat dalam seni, suku, cerita rakyat, dan bahkan pariwisata modern. Setiap tahun lebih dari 2 juta wisatawan mengunjungi negara-negara seperti Kenya, Tanzania, dan Namibia. Sampailah kita di akhir pembahasan tentang zebra. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Pada hari tertentu, rusa dirawat melalui proses yang ketat, dari tanaman herbal dalam makanan mereka, hingga tidur mereka di pertanian yang tenang. Yang mereka cari bukanlah daging atau kulit, tetapi tanduk rusa, beludru emas lembut dari pengobatan timur. Peternakan rusa adalah industri yang berfokus pada perolehan tanduk dan daging, dengan jutaan rusa yang dibesarkan di seluruh negeri setiap tahunnya, untuk memasok obat tradisional dan masakan lezat. Video kali ini kita akan melihat perjalanan aneh emas beludru, dari peternakan hingga laboratorium masa kini dalam video ini. Dengan sejarah lebih dari 2000 tahun, beludru tanduk rusa telah banyak digunakan dalam pengobatan tradisional di seluruh dunia. Sejak saat itu, banyak budaya lain juga mengakui, dan menggunakan beludru tanduk rusa dalam pengobatan tradisional, karena untuk manfaat kesehatannya yang luar biasa. Saat ini, perawatan rusa, dari nutrisinya dan kondisi kandang untuk teknik pemanenan tanduk rusa, dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Para petani memulai pekerjaan mereka dengan menggulung jerami gandum, menjadi bal-bal bundar yang berfungsi sebagai sumber serat penting dalam makanan rusa. Jerami kemudian dibawa ke kandang, dan didistribusikan secara merata ke setiap bak makan. Ini memastikan setiap rusa mendapat bagian serat alami, yang membantu mendukung pencernaan mereka. Komponen-komponen ini menyediakan protein yang diperlukan, dan energi untuk perkembangan tanduk yang cepat dan sehat. Ketika musim dingin tiba, tantangan terbesar adalah pasokan makanan. Rumput segar menjadi langka, dan tanaman berhenti tumbuh. Tanduk rusa mulai tumbuh subur di akhir musim semi, dan berlanjut sepanjang musim panas, yang merupakan fase pertumbuhan tercepat dalam kerajaan hewan. Ketika tanduk muda ditutupi oleh bulu yang lembut, lapisan beludru tebal dan sangat vaskularisasi, mencapai bentuk dan ukuran lengkapnya hanya dalam beberapa bulan. Selama proses pemanenan tanduk rusa, rusa dewasa dipandu dengan hati-hati dari padang penggembalaan, ke kandang pemanenan khusus. Kandang pemanenan dirancang khusus dengan ruang sempit, cukup untuk menjaga rusa tetap diam, meminimalkan pergerakan dan reaksi panik selama proses penanganan. Tanduk mereka dipotong menggunakan alat khusus, biasanya jenis gergaji tangan, atau gergaji listrik kecil dengan pisau tajam, dirancang khusus untuk operasi ceout yang tepat, tanpa merusak tengkorak rusa. Setelah dipanen, tanduk beludru menjalani proses awal yang cermat, pengolahan untuk mempertahankan zat gizi berharga secara maksimal.
Tanduknya direbus dalam air panas pada suhu yang dipertahankan secara konsisten, sebesar 83 hingga 86 derajat Celcius. Tanduk kemudian dipindahkan ke ruang pengeringan khusus, di mana suhu dan kelembaban dijaga dengan hati-hati. Setelah benar-benar kering, tanduk rusa dimasukkan ke dalam sistem yang menggilingnya menjadi bubuk halus. Bubuk ini kemudian dapat digunakan secara langsung, atau diolah lebih lanjut menjadi berbagai bentuk produk, seperti tablet kapsul, ekstrak cair, atau tonik. Dalam pengobatan tradisional, tanduk rusa beludru dianggap sebagai obat ajaib, dengan manfaat menonjol, seperti meningkatkan vitalitas, memperkaya darah, meningkatkan fungsi sendi, mendukung perkembangan otot, dan memperlambat proses penuaan alami. Anggur obat bukan sekedar minuman, ini adalah kombinasi yang menakjubkan, di mana anggur bertindak sebagai pemandu, dan obat menyediakan saripatinya. Anggur menjadi pelarut, mengekstraksi senyawa berharga dari tumbuh-tumbuhan dan produk hewani, dengan demikian menyehatkan tubuh dan membantu dalam mengobati penyakit. Selain penggunaan tanduk rusa, daging rusa juga merupakan produk yang banyak dicari di pasar Cina. Pengolahan daging rusa diawali dengan penyembelihan yang dilakukan dengan pengawasan ketat, guna menjaga kebersihan dan kualitas daging, dengan memperkirakan konsumsi global sekitar 100.000 ton per tahun, dan 30.000 ton di Cina saja. Salah satu hidangan yang menonjol adalah sup daging rusa, yang disiapkan secara rumit dengan tradisional herbal seperti goji, beri, dan ginseng. Selain itu, mandi beludru tanduk rusa merupakan terapi tradisional, yang dicari banyak orang dan diyakini memberikan manfaat kesehatan, dan kecantikan yang signifikan. Terapi ini juga telah mendapatkan pengakuan global, dengan memanfaatkan ekstrak dari tanduk rusa, atau bahkan tanduk rusa segar. Sampailah kita pada akhir perjalanan kita dalam menjelajahi peternakan rusa, memahami bagaimana tradisi dan teknologi modern dipadukan untuk mengoptimalkan hasil dan kualitas. Sekarang mari kita lanjut pembahasan